Halo semuanya, selamat datang di channel Tanpa Budget. Channel yang hari-hari ditolak terus. Tapi ya udahlah. Hari ini kita akan pelajari tentang displacement di Geometry Nodes. Sebenarnya video ini terinspirasi dari salah satu postingan yang ada di Instagram. Cuman kayaknya saya lupa untuk menyimpan save videonya ya. Tapi kurang lebih si videonya itu seperti ini. Tentu saja agak berbeda. Di video aslinya dia menggunakan modifier displacement biasa, tapi di video ini kita akan menggunakan geometry nodes agar kita bisa mengontrol si posisi displacementnya, juga jumlah si pengaturnya dan lain-lainnya lah. Ini lumayan mudah dibandingkan dengan tutorial saya yang lain karena cuman segini gitu, tidak terlalu banyak. Jadi untuk blend filenya akan saya bagikan, dan modelnya ini saya dapatkan dari Mixamo. Pasti kalian tahu lah siapa model ini, CH36 sama Nekin. Dan ini kurang lebih si node tree-nya, cuman sedikit. Jadi lumayan mudah. Tapi akan saya jelaskan satu persatu. Oke, langsung saja saya akan mulai ulang si projectnya dari awal. Di sini saya menggunakan Blender 4.1. Kalian bisa menggunakan Blender 3.6, 3.3, tapi yang pasti aktifkan node wrangler-nya untuk mempermudah hidup kalian dalam menggunakan geometry nodes gitu. Oke, langsung saja. Saya akan hapus semua nodes ini kecuali node inputnya, Ctrl X seperti ini. Nah, hal yang pertama kita inginkan adalah mendisplay si objeknya itu. Itu kan tujuan utama kita itu. Sebenarnya teknik yang saya akan perkenalkan ini bukan perkenalkan sih ya, tapi memang sudah banyak sih. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membuat efek ini, yaitu menggunakan geometry proximity, menggunakan position, menggunakan capture attribute, ataupun store name attribute. Dan di video ini saya akan coba mengkombinasikan store name attribute dengan geometry proximity. Bagi kalian yang belum tahu, geometry proximity itu mudahnya adalah Blender akan menghitung jarak satu objek dengan objek yang lainnya, dan jarak tersebut akan diubah menjadi sebuah nilai yang bisa kita gunakan semena-mena kita itu arbitrary gitu. Jadi dengan menggunakan nilai jarak tersebut kita bisa mengontrol si area di mana displacement tersebut bisa terjadi gitu. Jadi langsung saja saya akan perlihatkan. Pertama, kita ingin menyimpan si posisi awalnya dulu, posisi si vertexnya dulu gitu. Yaitu kita bisa menggunakan store name attribute. Karena kita ingin menyimpan posisi dari vertexnya, maka dari float kita akan ubah menjadi vektor. Kemudian untuk poinnya ataupun si domainnya tetap point, karena yang ingin kita simpan itu adalah si vertexnya. Dan dari sini kita bisa beri nama original first position, misal seperti ini lah. Kemudian dari sini kita bisa tambahkan position. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah si posisi original atau posisi utama dari vertexnya sebelum di display. Kemudian kita akan tambahkan set position untuk mendisplay si ininya, si vertexnya. Untuk displacement itu mudah. Kita bisa gunakan field normal, kemudian vector mask, dan tekstur. Bisa Voronoi, bisa noise, terserah kalian. Tapi di sini saya akan menggunakan noise saja. Nah, seperti ini. Sebelum kita masukkan semuanya, noise itu nilainya 0 sampai 1. Sehingga ketika kalian masukkan nilai ini kita ke set position, maka akan terlihat si objeknya itu seperti bergeser gitu. Nah, kita tidak ingin mendapatkan hal seperti itu gitu. Kita ingin si objeknya itu tetap diam tepat, tapi juga mendapatkan efek dari displacement-nya. Sehingga kita harus mengubah dulu nilai dari noise ini, yang sebelumnya 0 sampai 1. Kita ubah menjadi -0,5 sampai 0,5. Edit Shift D, kemudian ubah jadi subtract. Kemudian color ke sini, dan yang paling bawah itu 0,5 semuanya. Nah, dari sini bisa kita ubah dari add menjadi multiply.
tekan saja M langsung, normal ke atas, subtract ke bawah, multiply ke offset. Nah, seperti yang kalian lihat, sekarang display instruksinya sudah diam di tempat gitu. Nah, kemudian kita juga ingin mengontrol si intensitas dari si noise-nya. Jadi kita bisa kalian gunakan multiply, tapi biar lebih efisien, kita akan gunakan scale. Jadi kita hanya perlu menggeser satu ini saja untuk mengontrol si intensitas dari noise-nya gitu. Karena ini terlalu besar, jadi bisa saya turunkan saja. Ataupun kalian bisa tambahkan semacam subsurf gitu ya, agar lebih mulus seperti ini. Tapi seperti yang kalian lihat, sejumlah vertex yang bertambah dan jumlah komputasinya juga pasti bertambah. Tapi ya terserah kalian, itu opsi. Untuk scale-nya cuma satu lah, yang terlalu besar, 0,5. Nah, seperti ini. Ini akan saya hapus karena laptop saya tidak kuat. Dan saya akan turunkan lagi 0,1. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita ingin membuat si set position ini kembali ke set position yang semula original gitu. Kita bisa gunakan name attribute. Nah, ini. Kemudian kalian copy saja si namanya, Ctrl C, si kursor kalian ke arah kanan sini, kemudian Ctrl C. Kemudian Ctrl V di sini juga. Setelah itu langsung otomatis diberi nama vektor dan atributnya berubah menjadi ungu karena ini vektor. Kemudian ini tarik ke sini. Nah, seperti yang kalian lihat, si vertexnya itu sudah kembali ya ke posisi paling awal. Nah, sekarang kita ingin menggunakan semacam geometry proximity tadi yang saya katakan untuk mengontrol sebagai masking area mana yang ingin dijadikan mendapatkan posisi semula dan area mana yang mendapatkan posisi noise gitu. Sebenarnya cara lain juga kurang lebih hampir sama, tapi dia tidak menggunakan ini store name attribute. Ini hanya salah satu cara yang saya gunakan tadi. Jadi di sini saya sudah menyiapkan collection ya yang berisi dengan empty. Mungkin saya akan hapus saja lah. Nah, di sini ada collection dari modelnya, di sini ada collection dari si empty ataupun area dari geometry proximity-nya. Nah, di sini ada collection untuk lighting lah. Nah, di sini di collection 2 kita isi dengan empty plain access sebagai empty yang akan mengontrol area noise-nya. Nah, dari sini kalian bisa langsung saja klik dan drag si collection-nya. Kemudian dari original ubah menjadi relatif dan spirit children-nya kalian klik. Nah, dari sini sebenarnya kita tidak bisa menggunakan langsung instance sebagai informasinya gitu. Kita perlu mengubah si instance ini menjadi objek lain yaitu yang paling mudah point. Jadi dari sini kalian klik instance di points. Kemudian dari points kalian tambahkan geoprox atau geometry proximity. Nah, ini saya ubah menjadi points karena dari geometry proximity dia tidak bisa menarik nilai dari instance. Dia hanya bisa menarik nilai dari points, edge, dan faces. Dari points kita ubah menjadi dari face ubah menjadi points. Dan kalau kalian klik Ctrl Shift klik kiri, kalian bisa melihat kalau saya naikkan ini. Nah, ini kalau kalian naikkan si instance-nya maka akan terlihat seperti ini, lebih besar seperti ini. Dan kita bisa menggunakan si nilai geometry proximity ini sebagai nilai yang lain. Ini akan menghitam karena kita tidak memiliki targetnya gitu, karena agak kurang tepat. Tapi kalau saya Ctrl Shift ini, maka kalian bisa melihat si tampilannya putih semua gitu. Nah, ini terjadi karena kalau kalian lihat di sini, si viewernya itu menangkap nilai yang sangat besar gitu. Tidak ada nilai yang kecil karena jarak dari vertex ini ke target ataupun ke manekin ini lumayan jauh. Kita bisa mengontrol si nilainya dan membuatnya lebih kecil
dan lebih terlihat sih gradasinya menggunakan map range. Mapnya saya agak pilek kayak gitu. Kalau yang saya naikkan, maka akan seperti ini. Terlihat sebuah gradasi hitam dan putih, di mana kita akan menggunakan kedua nilai ini ataupun kedua informasi ini sebagai masking. Area hitam ini katakanlah area yang originalnya, area yang putih ini adalah area yang mendapatkan exposure dari noise displacement gitu. Nah, karena kita tidak tahu nilai paling besarnya, kita bisa menggunakan atribut statistik untuk mencari nilai paling besarnya. Jadi, kita bisa menggunakan atribut statistik. Ini. Kemudian untuk nilai yang kita ambil adalah nilai dari ini, si objek ini yang original ini. Ini langsung saja ke sini. Karena atribut statistik itu tidak memerlukan output ya. Berbeda dengan capture atribut ataupun store name atribut. Kemudian dari sini bisa kalian tarik saja maksimumnya ke sini. Oh iya. Dan untuk atributnya kita tambahkan ini ke sini dan ini ke sini. Nah, seperti yang terlihat sekarang nilainya sudah 0 sampai 1 ataupun dari paling kecil, paling hitam sampai paling putih yaitu 1 gitu. Di sini juga kalian sudah bisa melihat nilainya itu tidak ada yang lebih dari 1 ataupun ratusan ribu seperti tadi ya. Nah, sekarang kita akan gunakan informasi ini. Informasi dari map range ini sebagai area untuk seleksi masking. Ini ada tukang dading ya. Mungkin terdengar kami. Nah, untuk melakukan transisi dari posisi original ke posisi setelah di displace, kita bisa menggunakan si name attribute ini, yang original posisinya, dan position saja. Karena Blender sudah tahu posisi yang mana yang kita ambil, dan dari sini, dan kalau kita lihat si posisi yang terakhir kita ambil itu adalah setelah dari displacement-nya itu, jadi langsung dari sini ke sini, dari posisinya yang nempel itu dari sini, bukan dari sini. Karena kalau dari sini maka kita harus tambahkan store name attribute gitu, karena sudah jauh lah ini. Dari sini kita bisa tambahkan vector mix atau mix vector. Ini ke bawah dan ini ke atas. Kalau kalian scroll ini atau geser faktornya, maka ini adalah bisa kalian lihat si ini saya dulu. Yang atas itu adalah setelah di displace, dan yang kalau saya geser ke atas ini adalah yang originalnya. Kita bisa menggunakan informasi ini sebagai slidernya. Kalau saya geser dan saya gunakan semacam color ramp, kemana ini? Oh ini terlalu panjang sih. Nah, seperti ini. Ini saya nonaktifkan. Kan kalau kalian lihat sekarang ya kita memiliki transisi displacement ke original menggunakan empty in gitu. Kalian bisa kontrol si jaraknya menggunakan color ramp ini. Dan juga kalian bisa mengontrol si distribusinya dari linear menjadi B-splines misalnya, agar terlihat lebih halus seperti ini. Nah, misal kalian ingin membuat si posisi displacement-nya lebih banyak, karena kita menggunakan collection, ini menjadi mudah. Jadi kalian ke control atau shift D saja di duplicate, dan bisa kalian lihat si tempat area displacement-nya itu ada di area dekat empty-nya, seperti itu. Nah, untuk mengontrol si luas ataupun jarak dari
displacement-nya. Kita bisa kontrol minimumnya. Kalau saya naikkan ini, maka terlihat semakin luas. Kalau saya turunkan, maka akan semakin kecil. Kita bisa menggunakan semacam inilah group input. Ini sedikit. Ini di Shift D. Kemudian kita tarik saja ini ke sini. Kemudian kalian tekan N dan di from minus yang ini kalian klik. Kemudian kalian berikan nama radius displacement. Untuk defaultnya 1 lah. Dan yang lainnya bisa kalian biarkan sih. Nah, setelah kalian atur seperti ini, maka nilainya bisa kalian kontrol di modifier. Ini. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya yang bisa kontrol? Kita kontrol ya. Kita bisa kontrol si ininya sih, si seed-nya sih. Jadi terlihat seperti bergerak gitu. Kita bisa gunakan informasi dari ini, geometry proximity ini. Kemudian kita dari 3D ubah menjadi 4D dan kita tarik saja si position ini ke W atau W. Kalau kalian geser, maka akan terlihat seperti bergerak. Hanya saja ini tidak akan bekerja ketika si jumlah empty-nya banyak. Karena mungkin agak bergerak sih, tapi agak jittering gitu ya, agak stuttering. Mungkin karena Blender ini agak bingung posisi yang mana yang jadikan nilai W-nya gitu. Jadi semakin banyak nanti semakin jittering kayak. Kita bisa coba. Ya agak jittering gitu, agak stuttering. Ya, jadi kalau kalian ingin menambahkan efek seperti ini, bergerak seperti ini, bisa kalian gunakan satu saja. Tapi kalau kalian ingin menggunakannya seperti animasi, bisa kalian tambahkan semacam scene time. Jadi ketika kalian tekan spasi, kok ngegerak ya? Oh gerak sih, tapi benar-benar lambat. Kita bisa gunakan math node dan multiply untuk mengatur kecepatannya. Nah seperti ini. Kita bisa geser sekarang empty-nya dan bisa kalian lihat di area yang ada di dalam empty ini bergerak gitu. Apalagi ya? Sebenarnya kita bisa kontrol juga, jadi agak dibalik gitu ya. Mudah sih. Menggunakan math node. Kemudian dari add udah ubah menjadi multiply dan kali saja 1. Minus 1. Oh, enggak juga sih ya. Oh ini bisa kalian flip. Ini 1, ini 0. Untuk ngeflipnya gimana ya? Kalau color rem bisa digunakan group input enak sih, tapi kalau ini kan masih kurang bisa. Bisa saja sih menggunakan ini ya, menggunakan mix value, mix color lah bisa. Dari sini bisa kalian ubah colornya di float. Ini 1, ini 0. Ini ke sini. Ini shift D dan ini ke sini. Sekarang kita juga tambahkan ini lagi untuk mengontrol ini. Nah, seperti ini. Tapi yang ini kita balikan nilainya. Ini 0, ini 1. Jadi kalau kita geser, maka akan terlihat sebuah efek yang terbalik. Nah, seperti ini. Kita bisa gunakan group input. Dan ini ke sini. Kemudian kita bisa berikan nama invert. Dan bisa kita geser seperti ini. Berhasil. Ini klik. Kemudian seperti ini.
Nah, sekarang problemnya adalah si areanya. Ya bisa kita gunakan mass node sih. Kemudian multiply, kalau kita naikkan maka akan semakin kecil, kalau kita turunkan maka akan semakin besar. Seperti itu. Cuman agak kurang stabil sebenarnya. Nah, mungkin untuk displacement seperti itu saja. Untuk teksturnya saya shading dengan lumayan sederhana sih, cuman seperti ini. Bisa kalian copy saja dan kalian coba di sendiri gitu di PC kalian. Karena tujuan dari video ini adalah membuat displacement menggunakan geometry nodes. Karena dia geometry nodes dan proceduralism, maka kita bisa kontrol semuanya di sini dengan cara menambahkan input, dan kalian tarik saja inputnya ke nodes yang ingin kalian kontrol secara langsung di sini gitu. Di modifiers. Jadi mungkin seperti itu saja video saya kali ini. Kurang lebihnya ini adalah video tentang membuat displacement di geometry nodes menggunakan empty ataupun objek sebagai controller dari displacementnya. Mungkin dari video saya ada banyak kurangan dari penyampaian saya ataupun lain-lainnya, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Dan seperti biasa saya akan katakan perbanyaklah video tutorial kalian, perbanyaklah informasi kalian tentang tutorial ataupun apapun itu. Jadi jangan sampai jadikan video saya sebagai informasi terakhir bagi kalian. Perbanyak tonton tutorial-tutorial yang ini agar semakin bisa kalian menambah wawasan. Dan di bawah saya akan cantumkan IG saya, Discord saya ataupun semua sosial media saya. Jikalau kalian ingin menghubungi saya secara langsung gitu, karena mungkin kalau di YouTube ada kemungkinan tidak saya jawab. Tapi pasti saya jawab karena saya nganggur juga lah. Dan sekian saja video saya kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.